Hari ini kita memuji Tuhan. Ayo, siapkan hatinya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Oh Oh. Ayo Pak Alda. Buat gerakannya ya, goyang. Anak-anak Ibu Magda, hari ini masih semangat memuji Tuhan? Ibu Magda percaya anak-anak sekolah minggu GKP Sidorame orang-orang yang berkualitas untuk memuji Tuhan. Amin. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Baik di rumah, mau di rumah opung, mau di rumah kita sendiri, mau di jalan, dimanapun Tuhan Yesus bertahta luar atas puji-pujian kita. Hari ini ayo naikkan pujian dengan sungguh-sungguh ya. Ayo kita naikkan pujian, ada kuasa dalam pujian. Ayo bangkit berdiri, badannya digoyang ya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Di bawah, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian.
berdoa dan kita berdoanya sama-sama ya. Ibu Marta juga berdoa ya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat nafas kehidupan, kesehatan, dan sukacita yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Engkau semakin memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus-Mu yang menutup bungkus mereka Tuhan dengan darah Yesus. Berikan mereka selalu semangat, sukacita, dan berikan mereka selalu kesehatan Tuhan agar mereka bisa mampu menjalani kegiatan apapun yang ada di rumah, baik ibadah melalui online, belajar juga melalui online. Biarlah Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka selalu semangat Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu Bapa yang baik. Biarlah Engkau semakin memberkati kami Bapa, guru sekolah minggu pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau berikan kami semangat, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hati yang mau Engkau gembalakan Tuhan, agar kami mampu membawa anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi yang sekarang sedang kami alami Bapa yang baik, yaitu pandemi virus corona Bapa di seluruh dunia Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau memberkati pandemi yang kami alami sekarang ini Bapa. Biarlah tangan-tangan para dokter bisa merawat, bisa juga memberkati setiap pasien-pasien yang terkena virus corona Bapa, sehingga korban virus corona bisa Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan. Dan kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus segala pandemi virus corona. Kami yakin dan percaya Bapa, di tahun ini kami yakin dan percaya virus corona akan selesai Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Bapa, mulai dari Bapak Presiden kami beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau memakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan agar mampu membawa bangsa Indonesia ini menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lain Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Biar Engkau berikan beliau kesehatan, Engkau berikan beliau umur yang panjang, agar kelak Tuhan Bapak Presiden kami ini bisa mengerti, bisa memahami, bahkan bisa berbelas kasihan Tuhan kepada rakyat yang membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta SB Purba beserta keluarganya Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati Bapak Pendeta kami beserta dengan keluarganya. Berikan mereka kesehatan, Engkau yang menutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga Bapak Pendeta kami boleh tetap semangat, boleh tetap bersukacita dalam melayani Bapak, dalam mengembalakan jemaat-jemaatnya di GKPI Sidoarjo Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Bapak, dimanapun mereka berada. Biar Kau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang daripadamu mengalir bagi kedua orang tua kami, agar segala kebutuhan anak-anak kami, bahkan biaya sekolah, bahkan kebutuhan apapun yang anak-anak kami perlukan bisa dapat tercukupi dengan tidak berkurang suatu apapun Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami yang selalu melukai hati-Mu Bapak. Ampuni kami Tuhan, biar Engkau yang tetap selalu memperbarui hidup kami menjadi anak-anak-Nya Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di pagi hari yang indah ini, Ibu ingin menceritakan tentang firman Tuhan. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu menceritakan lebih jauh dan lebih dalam tentang firman Tuhan, yuk, mari Ibu mau ajak anak-anak untuk mempersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya ya. Oke, setelah dipersiapkan Alkitabnya, semua
semua anak-anak yang di depan handphone atau di layar TV, silakan duduk dulu, duduk yang manis. Kemudian disiapkan hatinya dan disiapkan telinganya ya, karena kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Oke, anak-anak Ibu. Nah, untuk firman Tuhan kita di pagi hari yang indah ini menceritakan tentang teman-teman Daniel dalam nyala api. Nah, sebelum Ibu jauh menceritakan tentang teman-teman Daniel, Ibu mau menyinggung sedikit tentang firman Tuhan kita di minggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, masih ingat ya? Kita masih bercerita tentang Daniel. Daniel yang diberikan pengetahuan dari Tuhan Allah tentang mimpi seorang Raja Nebukadnezar. Raja apa? Iya, Raja Nebukadnezar ya. Karena hanya orang yang mendapatkan pengetahuan dari Tuhan yang bisa mengartikan mimpi seorang raja. Nah, di minggu kali ini kita menceritakan tentang teman-teman Daniel. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa teman-teman Daniel? Ada 3. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Mereka adalah teman setia daripada Daniel. Nah, kita akan menceritakan tentang teman-teman Daniel yang mereka menjadi seorang gubernur di kota Babel. Siapa yang mengangkat mereka menjadi seorang gubernur? Iya, pintar. Seorang Raja Nebukadnezar ya. Seorang raja mengangkat teman Daniel yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi seorang gubernur di kota Babel. Nah, pada saat itu di lembah Dura di kota Babel terdengarlah suara para prajurit Raja Nebukadnezar. Mereka ingin mempersiapkan sangkakala, seruling, kecapi, dan rebab. Untuk apa? Untuk meresmikan sebuah patung yang sangat besar. Sebesar apa? Tingginya itu sebesar 30 meter. Nah, kemungkinan lebarnya itu 3 meter ya. Nah, patung itu terbuat dari emas. Patung itu terbuat dari emas dan patung itu besar sekali ya, melebihi besar lagi daripada gunung. Nah, patung itu dibuat oleh Raja Nebukadnezar ya. Untuk apa? Untuk disembah oleh seluruh rakyat maupun dari pengusaha besar sampai rakyat kecil ya. Raja ingin semua orang yang ada di situ tunduk dan menyembah patung emas tersebut. Nah, pada saat itu para prajurit sudah mempersiapkan ya dengan macam-macam bunyi, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan lain-lain ya. Mereka sudah mempersiapkan untuk peresmian patung yang dibuat dari emas. Nah, untuk meresmikan patung itu, seorang Raja Nebukadnezar dia mengeluarkan titah, dia mengeluarkan perintah. Nah, perintahnya adalah untuk semua orang ketika mendengar bunyi sangkakala harus tunduk dan menyembah patung. Nah, sampai di situ anak-anak mengerti? Iya. Untuk semua dari pengusaha tertinggi sampai yang terendah, semua yang ada di situ harus tunduk kepada patung emas. Nah, akhirnya para prajurit raja mereka pergi, mereka mengumumkan, seorang raja kita Nebukadnezar memerintahkan untuk semua orang ketika bunyi sangkakala datang, semua orang harus tunduk. Oke? Nah, terdengarlah bunyi sangkakala. Bunyinya seperti itu ya, seperti trompet ya. Ya, bunyi sangkakala berbunyi. Nah, ketika pada saat bunyi sangkakala terdengar,
tunduk dan menyembah patung. Tetapi dari kejauhan, dari keramaian, para prajurit raja melihat tiga orang tidak menyembah patung. Siapa? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Ketiga orang teman-teman Daniel, sahabat-sahabat Daniel, tidak menyembah patung. Karena apa mereka tidak menyembah patung? Anak-anak ada yang tahu? Iya, pasti ya. Karena mereka dipilih oleh Tuhan dan mereka hanya ingin menyembah Tuhan Allah. Ya. Sekalipun Tuhan Allah memberikan mereka sebuah jabatan yang terbaik, yaitu menjadi seorang gubernur di kota Babel, dan mereka tidak takut, ya. Mereka tidak takut, ya. Karena pada saat itu, sebelum perintah dikeluarkan, raja memerintahkan untuk siapa saja yang tidak tunduk, yang tidak menghormati patung, dia akan dilempar dan dibakar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, siapa di sini anak-anak ibu yang tidak takut api? Pasti semuanya takut. Ibu sendiri saja takut sama api. Apalagi kalau apinya besar, ya. Besar lagi. Karena api itu kalau dia kecil, dia jadi sahabat kita. Seperti kita masak, kita menggunakan api. Nah, kalau sudah membesar apinya, dia akan menjadi musuh kita. Ya, anak-anak, sampai di situ mengerti? Nah, walaupun Raja Nebukadnezar memberikan hukuman kepada orang yang tidak tunduk kepada patung emas, ketiga teman Daniel itu tidak takut sama sekali. Ya, mereka tidak takut. Mereka tidak mau menyembah patung, walaupun seorang raja memerintahkan mereka untuk tunduk dan menyembah patung. Akhirnya para prajurit melihat ketiganya itu tidak patuh terhadap perintah raja. Mereka pergi menghadap raja. Mereka pergi. Mereka berkata kepada raja, "Raja, ada 3 gubernur yang telah raja pilih, tetapi tidak mau tunduk dan tidak mau menyembah patung yang raja buat, yang raja resmikan." Akhirnya raja marah. Raja berkata, "Prajurit, panggil mereka dan bawa menghadap saya," kata Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya ketiga orang ini dibawa. Sadrak, Mesak dibawa ke hadapan raja. Ya, raja langsung bertanya, "Kenapa kalian bertiga tidak mau menyembah patung emas yang saya buat? Kenapa kalian tidak turut perintah raja? Kalau kalian tidak mau tunduk dan menyembah patung, maka saya akan melempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala, ke dalam rumah api, dapur api yang begitu panas. Dan tidak ada satupun malaikat atau Tuhan kalian yang bisa menyelamatkan kalian." Dengan sombongnya seorang raja Nebukadnezar berkata seperti itu. Apakah ketiga teman Daniel takut? Tidak sama sekali. Mereka tetap teguh pada imannya. Mereka berkata, "Tuhan kamilah yang akan menyelamatkan kami dari apapun itu." Nah, mereka percaya pada Tuhan. Ya, sekalipun mereka dihujat atau sekalipun mereka akan dihukum seberat-beratnya, tetapi mereka tidak takut. Mereka tetap setia. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan hanya mau menyembah Tuhan Allah. Nah, sampai di situ anak-anak, si raja langsung berkata. Dia berkata langsung, "Ikat ketiga orang ini dan lemparkan kepada perapian yang menyala-nyala."
dekat, mereka langsung dibuang ke dalam api. Wow, bayangkan manusia, seorang anak manusia dibuang ke dalam api. Anak-anak tahu tidak, api itu panas. Kalau sedikit aja kita kena, kita udah rasa sakit. Apalagi apinya besar. Apinya begitu besar sampai si Raja Nebukadnezar berkata, buatlah api itu panasnya lebih tinggi dari biasanya 7 kali lipat. Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam api, seorang raja dan para prajuritnya, mereka melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi. Nah, begitu mereka sudah di dalam perapian yang begitu panas sangat-sangat, seorang raja melihat, kenapa mereka sama sekali tidak terbakar. Dan dari jauh seorang raja melihat, bukankah kami melempar 3 orang, kenapa menjadi 4 orang? Akhirnya Raja Nebukadnezar berkata, hai prajurit, kemarilah. Bukankah kita melempar 3 orang? Nah, kenapa di dalam itu ada 4 orang? Nah, anak-anak ibu, tahu tidak siapa orang yang keempat itu yang ada di dalam ruangan yang berapi? Api. Iya, yang di dalam itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah ada di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Allah melindungi ketiganya, menjaga ketiganya, hingga tidak ada pun satu orang yang terluka atau terbakar selama mereka berada di dalam dapur api, ruangan api. Nah, pada saat itu seorang raja begitu terkejut. Ya, wah, kenapa mereka bertiga tidak terluka? Dan kenapa ada 4 orang di dalam? Yang satunya seperti seorang dewa. Seorang raja berkata. Akhirnya raja berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah. Akhirnya mereka keluar, mereka bertiga keluar. Dan raja benar-benar memuji, memuliakan Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena Dia telah menjaga dan melindungi mereka bertiga hingga tidak ada satupun yang terluka. Bahkan satu helai rambutnya mereka pun tidak ada yang terbakar. Bahkan tubuh mereka seperti biasa, normal, dan tidak ada terluka. Bahkan bau asap tidak ada sama sekali. Karena apa? Kalau ada api, pasti ada asap. Ya, mereka bersih, Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Akhirnya semua orang yang di situ menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya raja pun mengumumkan untuk semua orang harus tunduk dan hormat kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, anak-anak sampai di situ mengerti yang ibu ceritakan? Iya, teman-teman Daniel memiliki sifat yang setia, memiliki sifat yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka bertiga diancam seorang raja, tapi mereka tidak takut. Mereka tetap setia dan imannya kuat. Sekalipun mereka akan dibakar, mereka tidak takut kehilangan nyawanya. Asalkan
mereka tetap takut akan Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Nah, dari situ anak-anak, firman kita mengajarkan tentang kesetiaan. Ya, kita semua, termasuk ibu, anak-anak sekolah minggu, orang-orang tua dari anak-anak kita, semuanya, semua umat manusia. Cerita teman-teman Daniel ini mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan kita. Ya, tetap setia walaupun banyaknya masalah yang datang kepada kita. Kita jangan pernah takut kepada masalah itu. Yang kita takuti adalah Tuhan kita, pencipta kita. Itu yang harus kita takuti. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak juga pasti diuji dengan kesetiaannya ya. Bukan hanya orang besar aja diuji kesetiaannya. Anak-anak sekolah minggu juga diuji kesetiaannya. Bagaimana Bu kalau anak-anak sekolah minggu diuji kesetiaannya? Ya, pertanyaan yang bagus. Karena anak-anak sekolah minggu diuji untuk apa Ibu? Diuji apakah anak-anak sekolah minggu rajin sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggunya hanya online. Jangan bermalas-malasan ya, sekalipun hari Minggu itu kan harinya jalan-jalan. Hari Minggu kan hari Minggu yang bisa tidurnya lama, yang bisa santai-santai. Tidak. Begitu waktunya, anak-anak sekolah minggu harus tetap setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, bukan hanya sekolah minggunya juga yang harus setia, tetapi tetap harus setia dalam sekolah yang seperti biasa. Sekolah di rumah juga, belajarnya online juga harus setia ya. Nah, setia juga terhadap kedua orang tua ya. Jangan suka melawan cakap orang tua. Kata orang tua, bantu ibu yuk cuci piring, nyapu rumah. Nah, anak-anak harus ikut dan dengar-dengaran cakap orang tua. Oke, sampai di situ dulu firman Tuhan yang ibu bisa ceritakan ke anak-anak. Nah, ibu akan bacakan ayat hafalan kita. Anak-anak bisa buka ayat hafalan kita dari Lukas 16 ayat 10a ya. Sekali lagi ibu katakan Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, dari kecil anak-anak ibu harus sudah dibiasakan untuk setia kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, ibadah kita, firman kita sampai di sini dulu. Jangan lupa ayat hafalannya untuk dihafal. Oke, Alkitabnya ditutup. Kita mau bersatu di dalam doa. Ayo, siapkan hatinya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami dengar pada pagi hari yang indah ini Bapa, yang boleh hamba sampaikan untuk boleh didengar dan diterima oleh anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini Bapa bisa menjadi terang bagi jalan kami Bapa, dan bisa menjadi kekuatan serta penglihatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami juga anak-anak sekolah minggu untuk menjadi orang-orang yang setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walau dalam keadaan apapun, walau diancam apapun ya Tuhan, kami tidak takut itu, dan ajari kami agar kami tetap setia kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati tumbuh kembang mereka Bapa, Engkau berkati Bapa kesehatan mereka. Juga Engkau yang memberkati kedua orang tua mereka Bapa, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan mereka. Dan Engkaulah Bapa yang menjadi kekuatan mereka Bapa di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau
Engkau menyertai ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal dan sebentar lagi akan berakhir. Hanya kepada Tuhanlah kami memohon, hanya kepada Tuhanlah kami menyembah. Di dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, nah Ibu Magda, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang bawa? Oh iya benar Ibu Esti. Tentang apa? Iya, tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi bagi mereka kan? Ya, hari ini Ibu Magda percaya kita semua anak-anak terang. Kita semua pasti ditolong Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan kembali. Yesus terang dunia. Goyang ya, semuanya berdiri ya. ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di minggu hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami yang sudah selesai. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah ibadah kami boleh menjadi kurban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Atas segala kekurangan kami Bapa selama beribadah, ampuni kami supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai kita, memimpin hidup kita, bahkan memberkati kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu. Kasih salam sama kakak adik, bahkan semua orang tua yang ada di dekat kita. Kita katakan Tuhan memberkati. Salam.